Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Habis buka, habis minum, habis apa tinggal nyantai. Lagi ngobrol sama anak tersayang. Sambil dengerin, Mas. Oke, nah dia anakku. Kok nggak kelihatan, Mas? Ketutup kerupuk, Mas. Nah, tutup kerupuk. Kerupuknya buka. Kerupuknya buka. Nah. Dengerin, Mas. Jadi Bapak itu pernah disakitin orang, sakit banget. Pernah di demo, ceritanya pernah di demo, Mas. Jadi Bapak disangkanya ngajarin ajaran sesat. Padahal emang sebenarnya nggak sesat, Mas. Cuman jangan digebyah uyah podo aslinya, jangan disebarkan kepada halayak ramai gitu. Contoh, kalau punya ajaran yang kira-kira orang lain nggak bisa nerima, jangan disebar. Pelajaran SMA nggak mungkin diajarin kepada SD. Nah itu waktu itu. Nah, Wali Songo, pernah dengar Wali Songo nggak? Wali Songo itu kan kelihatan. Wali Songo itu kelihatan, Mas. Wali Songo yang mengajarkan syariat kepada masyarakat Indonesia ini termasuk Wali Songo itu. Itu lambangnya ini, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang depan, 9 yang bawah. Kan belum semua itu. Itu Wali Songo. Dalam diri kita Wali Songo itu. Kalau kita itu bisa bersih, ini enggak maksiat, 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 ini enggak maksiat. Bisa perilakunya bagus itu. Itu bisa jadi wali-wali. Contohnya ya Wali Songo itu. Wali Songo itu orang suci. Tapi kalau kita manusia biasa, ya nggak bersih banget, ya dosa. Tapi jangan terlalu banyak dosa. Yang lubang 9 dalam diri kita itu Wali Songo. Satu lagi ada namanya wali juga, tapi nggak boleh ini lambangnya ini. Tung, ditutup pusar kita itu. Namanya Siti Jenar. Nah Siti Jenar itu ajaran tinggi banget, Mas. Ajarannya para wali. Wali Songo ajarannya syariat seperti orang umum itu loh yang diajarkan. Tapi kalau Wali Songo Siti Jenar itu ajaran yang tinggi. Ajarannya para wali semua. Namanya Wahdatul Wujud. Ajarannya para wali. Itu saya SMP udah diajarin itu, Mas. Wahdatul Wujud udah diajarin. Di MTSN waktu itu. Cuman belum tahu waktu itu, tahunya ya itu ajarannya para wali gitu. Nah, bagi orang awam, bagi orang syariat yang diajarkan oleh Wali Songo tadi, ya nggak nyambung. Ajarannya para wali, jangan diajarkan ke orang awam, ke orang umum gitu. Kalau Wahdatul Wujud itu ajarannya para wali, hanya para wali yang nyampe. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ajarannya ada 4, Mas. Paling bawah syariat, atasnya tarekat, atasnya hakikat, paling atas makrifat. Ya. Ajaran makrifat itu ajarannya para wali. Ajarannya orang yang kenal dengan Allah, ajaran tentang Allah. Jangan diajarkan masyarakat biasa. Nah, Bapak karena seneng-senengnya belajar Esa jadi pendekar, belajar Esa menemukan itu, Mas. Menemukan ajaran itu. Namanya ajaran Esa. Wow, saking senengnya. Orang mau tanya aja apa aja dijawab di umum, Mas. Ya orang stres. Orang stres lah, mau tanya semua orang nanya apapun dijawab. Nah, kalau yang belum nyampe harusnya nanti di rumah ya gitu. Nanti di rumah kan banyak orang kan. Nanti jawaban itu di rumah. Jadi bagi yang sudah nyampe aja yang ditanya masalah itu, yang mengupas masalah itu gitu. Kalau pas mengupas masalah banyak tadi, ya ajarannya Wali Songo tadi, syariat tadi. Itu orang banyak. Pas orang pribadi atau udah nyampe nggak apa-apa, karena udah ada kaitannya dengan masalah hati, masalah dalam banget, masalah gaib kayak gitu kan. Kalau orang awam nggak nyampe semua. Nah, akhirnya Bapak itu pas mate ada siswa yang tanya, saya jawab di situ tentang Siti Jenar. Ada orang yang dengar kan, masalah itu ngajarin sesat gitu kan. Nah sebenarnya Siti Jenar itu nggak sesat bagi yang sudah sampai. Yang sudah sampai nggak sesat, ajarannya para wali kok sesat? Ya enggak lah. Cuman diajarkan ke orang awamnya yang sesat. Paham ya? Misalnya
Siti Jenar itu cerita Jakarta, cerita tentang Jakarta. Sedangkan orangnya baru sampai Ngawi, cerita Jakarta. Sedangkan orangnya baru sampai Ngawi, stres dia. Akhirnya salah. Contohnya begini, Siti Jenar ajarannya salah satunya gini. Bila hidupmu pengen tenang, penggalah lehermu. Nah, bagi orang awam pulang, nyari pedang langsung bunuh diri. Sejatinya nggak begitu lambang. Bila kamu ingin tenang, pakailah leher ke bawah. Artinya hati, jangan pakai leher ke atas gitu. Penggal leher itu bukan berarti penggal leher langsung bunuh diri, enggak. Jangan pakai di atas leher. Yang bikin pusing kan ini mas, ini pusing terus sekarang ngurusin dunia. Tapi kalau kita pakai hati kita, hidup tenang, sabar, ikhlas, sareh, terus banyak berdoa, disakitin orang. Saat waktu bapak di demo itu, akhirnya kan karena bapak ngajarin itu di umum tentang Siti Jenar, semua orang stres kan. Terus bapak ngarang buku. Bapak ngarang buku, bukunya masih ada sampai sekarang. Nah, bukunya bapak itu disebar luaskan mas. Semua orang heboh kan. Padahal itu bukan saya nyebar. Ada orang memotokopi itu disebar luaskan. Akhirnya orang, wah mas aku ngajarin sesat, mas ngajarin sesat. Padahal tulisannya bagus sama sekarang. Nah, setelah semua orang heboh, bikin geger, bapak disidang. Disidang, di demo, ditaruh di depan itu. Sakit hatinya mas kalau orang di demo orang itu, orang disidang namanya. Wah, Mas Agus ini ngajarin ajaran sesat gitu. Waduh, hati saya sakit banget mas. Aduh ya Allah, nggak punya muka itu waktu itu. Sedih banget. Bapak malu di depan orang banyak kan, di depan disidang kan. Bapak dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu aja hatinya. Ya Allah, sabar ya Allah, ikhlas ya Allah, sabar ya Allah gitu. Karena bapak waktu itu belum seperti sekarang, masih malu, masih ini. Bapak nggak keluar kamar sebulan. Bapak nggak keluar kamar, ya maksudnya kerja, pulang, makan di kamar, kerja, pulang, makan di kamar tuh. Baca Yasin. Dalam sebulan tuh baca Yasin terus zikir terus. Sampai akhirnya bapak menemukan beli tesbih 11 tesbih itu. Setiap tesbih kan isinya 99 toh. Bukan 33. 33 kan sa ketak. Satu kotak kan 33. Kali satu putaran kan? Berarti yang banyak. Kalau satu putaran kan 99. Satu ini kan tesbih kan? Satu rongga kan? Satu rongga kan 33. 33 kan? Kalau satu tasbih kan berarti 99 kan? Gimana caranya biar tasbihnya menjadi 1000? Bapak beri tasbih 11. Masih ada sama sekarang di atas gedang itu. 11 tasbih, Bapak gabung jadi satu kan berarti 1000. Saya kerek di atas gitu pakai pedang yang ukir-ukiran itu. Saya kerek gitu, Bapak kalau mau tidur Allah, 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 Allah. Udah sampai 1000 kan, tidur langsung plek. Besok lagi pulang kerja, Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang belum nyampe 1000 nggak tahu itu, udah tidur kan, saking capeknya kan. Jadi sampai tasbihnya 1000, karena 1000 tasbih. 99 kali 10 kan baru 990. 99 kali 10 kan baru 990 kan, masih kurang 10 kan. Bapak belinya tasbih 11, digenepin 1000 gitu maksudnya. Yang 99, yang 89 nggak dipakai. Tapi tasbihnya Bapak 1000 gitu maksudnya. 1000 biji. 1000 biji kan. Belinya 11. Yang 99 dipakai, yang satu bijinya diambil 10. Jadi 1000 tasbih yang lain disisain gitu, nggak dipakai. Yang 1000 itu dikerek dari pedang di atas gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saking sakit hatinya Bapak itu waktu itu. Baca Yasin, baca Quran, khatam Quran 3 bulan sekali mas. Kalau udah nggak bertasbih nanti ada waktu sedikit baca Quran. Baca Quran itu ya pagi ya siang ya sore ya malam, nggak apa kan di kontrakan mas. Nggak ada siapa banyak kita sendiri. Jadi baca Quran pengen baca Quran ya pagi, sore, siang, malam sakarepnya. Selama 3 bulan khatam sekali. Kalau setahun kan khatam 3 kali. Terus lama-lama ada perintah dari hati udah sebulan mas. Keluar kamu. Setelah baca Yasin sebulan, bertasbih setiap hari, baca Quran setiap hari, dalam hati keluar kamu. Jangan mau kalah dengan mereka semua. Mereka
juga manusia, kamu juga manusia. Yang penting kamu benar. Akhirnya saya keluar. Pas saya keluar, saya daftar jadi atlet juara 1 kabupaten seni, Kabupaten Cup. Kemudian tahun 2000 daftar di Wali Kota Cup, juara Wali Kota Cup seni. Artinya apa? Bila mana kita disakitin orang, dikhianati, di apapun harus ikhlas. Ikhlas, jangan membalas, tapi koreksi diri juga. Oh iya, saya juga salah ini. Kenapa saya ngajarin ajaran yang seharusnya diajarkan di pribadi, saya ajarkan ke umum. Padahal waktu itu tingkat 2-nya mas, seniornya saya udah bilang, Dek, kasih tahu orang itu ini gitu. Udah ngasih tahu, artinya jangan ajaran ini digebyah-uyah, itu jangan diajarkan di umum gitu. Cuman saya nggak peka. Nah setelah saya di demo, saya malu, baru ngerti, oh berarti kalau ajaran yang sangat pribadi itu jangan diajarkan ke orang awam. Kalau orang awam hanya dipancing aja gitu. Hanya dipancing. Setelah paham nanti 4 mata gitu. Nah, saat disakitin orang di demo itu nggak bisa melihat diri kita sendiri, malu banget mas. Di sidang loh mas. Di sidang saya orang satu ruangan mencemooh kita semua satu Cikupa. Warga Cikupa waktu itu. Kita dicemooh, disinggirin, dipinggirin, disisin. Ternyata semua para nabi juga pernah begitu mas. Nabi Muhammad pernah dikatakan gila, pernah dikatakan sesat dan sebagainya kan, sampai dilemparin. Iya dilemparin. Para nabi-nabi pernah juga begitu. Gitu. Cuman itu kalau para nabi dengan kita kan beda. Cuman orang yang mencari kebenaran memang semua gitu. Intinya waktu kita punya ajaran beda, jangan dibawa ke masyarakat. Makanya bapak kan nggak ngajari di masyarakat, enggak. Kalau ada 4 mata ngopi bareng ya diajarin gitu. Itu pakai tisu itu, pakai tisu. Terus, nah setelah kita bisa nerima sakit hati parah, kayak hati itu kayak diiris-iris mas, diiris-iris gitu, wah sakit gitu. Udah gitu saya doakan, ingat kan pesan kakak pelatih, kalau kamu disakiti orang, dia akan doakan dia baik itu mas. Akhirnya saya doain, ya Allah. Jadikan dia orang baik, orang soleh. Jadikan dia nggak nyakitin saya. Yang nyakitin saya itu nggak lama pindah dari situ mas. Pindah dari situ, pindah kerjaan. Dia nggak ada di situ lagi gitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim di dunia itu ada mas. Di dunia loh mas. Ihdinas siratal mustaqim di dunia itu ada. Siapa yang nyakitin kita dia akan jatuh mas. Tapi orang yang bantu kita, dia kehidupannya maju. Kehidupannya maju gitu. Kayak kalau di sini ya, Pak Desarwanto itu bantu kita, kehidupannya maju. Yang bantu hidup maju semua. Tapi yang nyakitin kita, dia jatuh. Itu bukan kita ngadilin dia, itu dari lakunya dia sendiri. Karena saya maunya ngajak kerjasama, saya mau ngajak baik, dia nggak mau. Ya sudah, kalau dia nggak mau jatuh sendiri, gitu. Tapi kitanya sekali lagi jangan. Kalau disakitin orang, dikhianati, dibenci, dimaki-maki, satu harus ikhlas, ingat itu mas. Kedua doakan dia baik. Ya Allah jadikan dia orang baik, orang soleh. Kalau gitu kan nanti nggak nyakitin kita. Kalau dia baik, dia soleh. Kan gitu. Nah setelah saya bisa ikhlas, keluar sebulan saya jadi juara Bupati Cup, jadi juara Wali Kota Cup, udah netral kembali mas. Yang nyakitin perasaan saya itu saya di atasnya dia. Yang tadinya saya ditenggelamkan kan, perasaan saya kan juara kan, saya diangkat dus. Peran saya di atas mereka semua. Sejak itu saya biasa tabah. Saya merasa saya jangan mau kalah dengan dia gitu. Terus yang penting saya sekarang nggak nyebarin ajaran yang berbahaya di masyarakat. Hanya saja kalau orang ada yang mau saya ajarkan gitu. Intinya seperti itu mas. Jadi intinya saya seusia kamu itu udah belajar juga. Saya seusia kamu itu udah ke Gunung Lawu, ke Mbah Abdul Hamid Al-Barnawi. Setiap malam minggu wage itu udah begini mas. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dari habis isya mas sampai pagi mas. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah orang-orang yang di lingkungan saya itu udah bilang ya ustadz-ustadznya udah bilang ustadz-ustadznya. Kamu nggak boleh loh, masih kecil nggak boleh belajar toriko. Masih kecil nggak boleh belajar ilmu yang kayak gitu dibilangin. Tapi saya kan nggak ngikutin mas, bodoh amat. Saya mau ke sana sendiri ke Gunung Lawu itu mas.
mana puasa, mana nggak punya duit gitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Belum tahu artinya. Sekarang baru ngerti. Kadang saya puasa mas, berangkatnya itu puasa nggak punya duit kan ke Mbah. Pas puasa, pas itu yang nggak bisa lupa seumur hidup saya mas. Kan puasa nggak punya duit, jalan kaki dari tempat Mbah sampai Gunung Lawu. Pas di tengah jalan itu, kan namanya nggak punya duit kan. Minumnya itu air yang di atas daun talas itu mas. Saya susurupin, gitu. Terus lapar kan? Ya Allah, lapar. Ada orang membuang sisa makanan ketan. Sisa makanan kadang-kadang juga ada baiknya ya, orang makan nggak habis itu ya. Itu makan nggak habis mas, ada sisa ketan. Sisa orang makan ketan di jalan itu ada sisa. Saya kumpulin mas, saya makan gitu kan. Kan puasa. Terus ya masih lapar ya Allah. Ada jeruk jatuh, jeruk Bali. Wah, alhamdulillah kenyang udah. Sisa ketan sama minumnya air di atas daun talas. Belum ada aqua zaman dulu. Terus sama makan jeruk Bali jatuh. Alhamdulillah udah kenyang. Sampai Gunung Lawu tempatnya Mbah Hamid Al-Barnawi, sholat dan sebagainya. Terus sampai tiap minggu lagi itu sama Mbak Yusuf dulu. Itu ya Latif. Nah sekarang yang jadi yang di sana itu sekarang jadi pemimpinnya Albento di Cipondo, namanya Mbah Manto. Itu yang udah jadi, artinya muridnya Mbah Hamid yang jadi itu di Cipondo Albento, sama yang di Jambe deket sini itu Mbah Manto namanya Albento, Mbah Manto Albento, atau kalau saya manggil Gus Manto itu yang jadi sekarang jadi pemimpin pesantren. Tapi yang viral ya Gus Samsudin itu kemarin gila kan diobatin di sana. Dia Pak Abdul Hamid Al-Banawi. Mungkin itu aja karena udah mau isya, udah mau tarawih. Teman sahabat, saudaraku, hanya cerita ringan, tapi ini memotivasi anak saya dan semua juga termotivasi dimanapun tempat berada. Kalau punya ajaran dalam banget, memang nggak boleh disebar di umum. Tapi kalau sekarang zaman YouTube, apapun boleh, yang penting sopan santun, etika, tidak menjelekan, tidak menyalahi aturan. Zaman YouTube. Dan keduanya bila sakitin orang, jangan dibalas, ikhlaslah dan doain dia, orang yang kita itu doa baik, doa yang terbaik. Harus ikhlas, doain yang terbaik dan tetap koreksi diri dari apa yang disakiti itu. Kalau ketemu salahnya dibenarin, kalau ketemu kurangnya ditambahi. Bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing. Bila ada salah minta maaf, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim nuwun. Semoga anakku lebih baik dari bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin.